Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in jamul awliya wa syuhada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din Ustaz Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Yazid Ahmad bin Zaid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani amadana Allah bi madadihim wa qada alaina bi barakatihim وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita sebelum raya haji kurang berapa pertemuan? 4. 3 atau 4? 4 dengan ini. Berarti kita sekarang haji nanti, tapi haji ini kita tidak mendetail sangat. Kalau mendetail sangat sampai anak hari raya Idul Fitri nanti baru selesai. Tak jadi kita bahas tentang kurban. Jadi intinya kita sekarang masuk di rukun yang ketiga. Jadi kemarin rukun haji itu ada 6. Pertama ihram. Ihram itu apa? Saya niat haji dan ihram karenanya di dalam hati, pakai baju ihram. Itu sudah niat. Kalau di Arab kan nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi, melafazkan hukumnya sunnah. Yang penting dia pakai. Dia siapkan baju ihramnya, sholat sunnah 2 rakaat, habis itu niat di dalam hati aslinya dilafazkan, bagus atau boleh. Nah, itu niat ihram sama. Kemudian sunnah membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Itu hukumnya sunnah. Itu tidak termasuk rukun. Pertama ihram, kemudian yang kedua wukuf di Arafah. Kemarin kita sudah terangkan, wukuf itu berada di Arafah walaupun dalam keadaan tidur, walaupun cuma lewat saja. Itu sudah termasuk sah, tapi bukan saya nyuruh gitu. Nanti Arafah atau ya nih tidur pun sah, sampai Arafah tidur sudah sah secara begitu, tapi taklah begitu. Ini maksudnya minimal lewat saja. Umpamanya naik bus ketiduran masuk Arafah, macet nih, tak sempat turun ke kemah, tahu bangun mana nih Muzdalifah, dah Muzdalifah sah. Nah, itu namanya lewat. Itu maksudnya minimal. Nah, minimalnya begitu. Jadi ibadah haji sebenarnya tidak susah. Ibadah haji itu lebih ke pekerjaan, maksudnya lebih ke pekerjaan. Kalau bacaan maksudnya lebih ke fi'il, perbuatan. Nah, kalau secara yang qaulnya itu sunnah. Talbiyah hukumnya sunnah, doa, pokoknya tawaf itu putaran pertama, putaran kedua, ketiga sampai ke-7 itu hukumnya juga sunnah. Doa ketika sa'i juga sunnah. Itu sunnah. Nah, jadi rukunnya itu perbuatan semuanya. Nah, perbuatan semuanya. Ya kecuali niat otomatis. Kemudian wukuf di Arafah. Setelah itu tawaf. Tawaf apa? Perbuatan.
muterin Ka'bah 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad. Di sini Hajar Aswad, mulai dari sini. Cuman kita kalau mohon maaf, kalau sebaiknya orang memulai tawaf itu jangan ini Hajar Aswad, ini sudut, ini kan sudut nih. Ini Hajar Aswad lah katakan. Mulai dari sini. Biasanya tuh ada garis lurus ke sana tuh, ada lampu lurus ke sana. Jadi orang yang dia karena banyaknya peserta apa nih yang ikut tawaf, hanya dimulai diikut sudut nih. Dari sudut sini ditarik, hanya ikut sana, di sana. Nah, ini kalau secara ini bagus. Yang bagus ini kalau nak mulai walaupun jauh ke sana nih. Nah, jadi ambil dari sudut sini, ini Hajar Aswad ke sana. Kalau ke sini tambah jauh, jadi macam sudah kelewatan. Nah, jadi ngambilnya dari sudut sini ke sana. Tapi kalau ikut lampu tuh memang ke sana. Jadi, ini Ka'bah kita dah jauh lari ke sana baru kita nak niat. Nah, jadi kalau nak niat tuh lurus. Jadi kalau kita start dari sini, nah, lurus gini kita niatnya. Kita nak jalan. Jangan di sini. Nah, jangan di sini. Tapi banyak orang melakukan di sini. Nah, itu terbawa oleh lampu yang itu. Nah, jadi ya kita nak bisa harus tidak afdol. Nah, karena mungkin mereka juga punya pendapat. Jadi afdol ini lurusnya ke sana. Ini Hajar Aswad. Jangan ditarik dari sana nanti tambah sana tambah jauh. Mutar 7 kali. Dan ketika mutar 7 kali ada catatan, saya ringkas saja. Jangan ketika tawaf tuh badan nih jangan nempel ke Ka'bah, karena di Ka'bah itu ada namanya Sazirwan, ini Ka'bah. Kemudian ada macam pondasi gitu keluar gini kan. Ini kan kalau tembok rumah kan ada ini tembok, terus ada batu keluar gini sam. Ini ruangan ini termasuk di dalam Ka'bah, termasuk dalam Ka'bah. Tawaf di dalam Ka'bah tidak sah. Jadi kita posisi kita jangan nempel, ketika nempel ini kita nih masuk ke dalam Ka'bah. Nah, jadi kita harus di luar Sazarwan itu, di luar yang batu begini itu. Apalagi kok tawaf kok masuk Hijr Ismail. Hijr Ismail itu Ka'bah. Hijr Ismail itu adalah Ka'bah. Sholat di dalam Hijr Ismail berarti sholat di dalam Ka'bah. Karena bangunan Ka'bah dulu bukan persegi 4 kubus, tapi persegi panjang. Nah, tidak kubus. Sekarang kan kubus seperti ini. Nah, persis kubus. Kubus itu panjang lebar sama. Nah, dulu Ka'bah itu aslinya dia panjang gini, panjang. Ketika dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, material kurang. Jadi zaman dulu material kurang. Akhirnya macam mana ini? Ya sudah dibikin lengkungan gini saja. Nah, ini aslinya ini panjang gini. Jadi lengkungan itu yaitu Hijr Ismail itu Ka'bah. Jadi sholat di situ berarti sholat di dalam Ka'bah. Nah itu. Kemudian pada zamannya Malik siapa pada waktu itu beliau ini punya keinginan mengembalikan bangunan Ka'bah sesuai dengan aslinya, yaitu persegi 4. Jadi yang setengah lingkaran tuh Hijr Ismail itu mau dibangun lagi jadi kotak. Pintu Ka'bah dulu 2, sekarang tinggal 1. Pintu Ka'bah itu di dekat Hajar Aswad 1, di sebelah sininya 1. 2, sekarang tinggal 1. Itu perubahan. Jadi ketika itu dikehendaki oleh Malik tersebut, khalifah tersebut, kalau tak salah beliau ini kalau tak salah musyawarah dengan Imam Malik rahimahullah taala. Apa kata Imam Malik? Jangan. Nanti dikhawatirkan, kata ulama tersebut, nanti Ka'bah itu jadi mainannya para raja. Maksudnya mainannya para raja apa? Raja ini berkuasa dibikin persegi 4. Nanti ganti raja lagi nak bikin inovasi lagi, dibikin balikkan lagi gini. Taklah bagus gini. Nanti dibikin, nanti jadi mainan. Jadi biar Ka'bah gitu saja. Sementara Masjidil Haram dulu macam mana? Tapi sekarang macam mana? Coba Ka'bah itu dulu dibikin macam-macam. Salah-salah tak kotak lagi. Dibikin kita bagi segi 8 yuk. Kan? Jadi kata ulama ini dia mengambil supaya jangan nanti ini kalau Ka'bah kita dah terlanjur
Sultan membuat perubahan ini dikhawatirkan nanti pengganti ini Sultan kemarin tak terima dia. Sultan kemarin dia punya inovasi, aku punya inovasi juga. Nanti jadi tala'ub bainas salati. Jadi Ka'bah jadi tempat mainan para sultan. Kalau sekarang yang dibangun kan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Begitu perubahannya. Tapi Ka'bah tetap gitu-gitu saja, biar. Jadi keotentikannya itu terjaga. Di Ka'bah tadi tawafnya begitu. Mutar 3 kali, jalannya agak cepat. Kemudian yang 4-nya biasa. Ya bagi laki-laki. Doanya sunnah. Kalau terus ketika apa namanya nih, repotnya kita ini kadang-kadang para jamaah ini ketika tawaf ramai-ramai, dia tidak khusyuk kepada tawaf, tapi khusyuk nyari kawan. Ini yang jadi masalah. Dia rombongan nih, kawan dia laju, kejar. Mana tadi? Jadi 7 kali pusing nih, cuma mana kawan aku? Ya aku terlambat. Ini hati-hati. Kita ketika tawaf itu fokus ke Ka'bah, jangan fokus ke, ya maksudnya tak hilang, ya sikit-sikit tentulah, tapi jangan terlalu fokus. Kawan laju tertarik, ini, jangan kayak seperti itu. Nah, itu diantaranya zikir. Kalau tak apalah macam-macam doa panjang, ya cukup dari rukun Yamani ke Hajar Aswad sini, itu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selain itu mutarnya ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau pusing nengok buku doa setebal gini itu gantungkan dekat leher. Kalau tak pusing boleh Pak sambil baca. Kadang-kadang kalau sambil baca ini justru fokusnya salah lagi. Begitu gini, mana kawan aku? Kata dia, kawan aku lagi lah. Ini masalah. Jadi intinya macam mana kita merasa di situ menjaga kekhusyukan terhadap aslinya kita niat kita ibadah itu apa. Jadi banyak orang yang nak haji itu punya ketakutan, jadi nengok doanya banyak betul, suruh baca Arab susah, Quran tak pernah baca. Lidah ada macam sandal, buku doa segini, macam mana aku nak haji? Kacau nih katanya. Nah itu. Jadi itu begitu. Tanamkan di dalam hati kita, haji itu mudah. Tidak susah. Manasik, pergi manasik. Macam tak selesai, susah kali haji ya. Tak susah, 1 jam manasik selesai. Tinggal macam mana cara kita, itunya saja. Tawaf sudah. Kemudian masalah mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad. Jadi para ulama sekarang, Hajar Aswad dulu dengan sekarang lain. Hajar Aswad sekarang ini memang sengaja diberi wangi-wangian. Dikasih minyak wangi Hajar Aswad sekarang ini. Jadi ketika orang tawaf, kalau dulu orang tawaf nih kalau tak ramai sangat, jadi setiap putaran cium Hajar Aswad, setiap putaran cium. Kalau sekarang memang tak balik-balik lah. Sekali putar nak cium Hajar Aswad ya tak balik-balik. Macam mana ngantri jadi lama. Nanti orang dah kenduri dia masih tawaf, belum selesai, aku baru dapat dua, orang dah kenduri dah balik. Ini masalah. Jadi itu cukup kita mulai baca Bismillah Allahu Akbar, gitu saja, oke. Ya. Tapi kalau saran saya jangan, maksudnya cium Hajar Aswad usahakan, tapi cari waktu umpamanya kita ini sudah tidak posisi sedang ihram. Bukan masalahnya apa. Kalau dulu memang dia tidak dikasih minyak wangi, kalau sekarang tuh memang dikasih minyak wangi. Jadi kita umroh kita tidak boleh pakai minyak wangi, itu menjadi masalahnya itu di situ. Oke, itu harus dipahami. Cukup ketika sampai Bismillah Allahu Akbar putar sampai situ gitu lagi. Doanya itulah Rabbana atina sudah hafal, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar juga sudah hafal. Lebih enak dibaca yang 1 putaran, 2 putaran itu lebih bagus. Kemudian setelah itu sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tawaf itu di belakang makam Ibrahim. Ini Ka'bah, ini anggaplah ini Ka'bah, ini makam Ibrahim di sini sunnahnya. Atau di mana saja, yang penting masih di dalam Masjidil Haram, jangan dekat halaman Masjidil Haram. Sesaklah aku di luar aja lah sholat, Allahu Akbar, jangan. Di arah manapun, bapaknya ini
Terus jangan maksa juga di sini. Kadang-kadang orang ini terlalu komitmen ngaji. Aku ngaji pokoknya di bawah belakang makam Ibrahim. Sudah selesai sholat di sini. Allahu Akbar, tabrak-tabrak orang di sini, langkah orang ini kacau sholat dia. Kejak kepala dia, Jangan di situ memaksakan diri, mundur jauh. Yang penting masih di dalam masjid. Hukumnya sunnah. Setelah itu kita masuk rukun yang keempat, sa'i. Sa'i baina Safa wal Marwah sab'an. Sa'i 7 kali antara Safa dan Marwah. 7 kali yakinan ba'da tawafil qudum malam yakif bi Arafah au ba'da tawafil ibadah. Ini tawaf sa'i antara Safa dan Marwah itu dilakukan setelah tawaf qudum atau kalau malam yakif bi Arafah au ba'da tawafil ibadah. Sa'i rukun haji. Ini tapi pembahasan ini kalau saya sampaikan orang tambah bisa jadi bingung. Tapi tak apa. Perlu tahu juga dan jarang kadang-kadang seperti ini orang tidak tahu. Sa'i rukun haji tidak harus setelah tawaf ifadah. Maksudnya gimana? Biasanya kan orang nih urutannya nih ihram terus ke Arafah. Jadi ya, sini anggaplah sini Arafah. Ihram dari hotel, kemudian dia pergi Arafah. Sudah pergi ke Arafah, wukuf di sana, maghrib berjalan ke Muzdalifah. Sini Muzdalifah. Ini jalan kaki, boleh banyak orang jalan kaki, tapi itu biasanya naik kendaraan. Jalan kaki pun tak apa, tak terlalu jauh. Di Muzdalifah. Setelah tengah malam berjalan ke Mina. Setelah tengah malam, itu malam Idul Adha. Wukufnya di Arafah tanggal 9. Hari Arafah itu tanggal 9. Jam 12 siang itu start wukuf. Maghribnya berarti pas orang takbir di sini. Takbir raya. Maghribnya berjalan ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah ini Isya. Salatnya dulu Rasulullah jamaah takhir. Jadi begitu azan berjalan salat maghrib dan isya di Muzdalifah. Tapi sekarang ulama mengambil pendapat jamaknya boleh di Arafah. Karena jamak salat di Muzdalifah sekarang ekstra susah. Orangnya penuh, tak ada tempat WC untuk wudhu, ngantri luar biasa, susah. Kalau di Arafah dia masih punya kemah, dia nak wudhu enak, salat maghrib dan isya di sini. Sampai di Muzdalifah memang sudahnya begitu. Kalau yang keras tak boleh. Jangan begitu. Itu susah di sana tuh nanti di Muzdalifah itu manusia tumpah ruah di sana, kumpul di sana semuanya. Sampai gunung-gunung tuh putih semuanya. Nah di situ nak cari tempat sujud susah. Namanya toilet berapa orang berjuta tuh nak ngantri macam mana, nak wudhu macam mana, akhirnya sholatnya susah. Itu untuk karena darurat. Nah, sampai di Muzdalifah, ibu-ibu, bapak-bapak yang perlu berhaji, gitu saja. Pemahamannya itu senang. Ya, intinya orang haji itu tadi, anggaplah ini hotel, Arafah, Muzdalifah, Mina. Ini di sini Ka'bahnya di tengah. Senangnya gitu ya. Ini Ka'bah di tengah nih. Jadi cara itunya begitu untuk memudahkan kita, karena orang itu bingung. Nah ini dari Muzdalifah ya, dari Muzdalifah pergi ke Mina setelah tengah malam. Sampai di Mina, apa yang pertama dilakukan? Melempar jumrah Aqobah. Kalau kita tengok di TV itu jumrah itu kan ada 3, ya kan? Jumrah ada 3. Jumlah Sugra atau ula, Sugra, Wusta, Aqobah. Aqobah itu yang berbatasan dengan Mekah Al-Mukarramah. Dia ada 3 jumrahnya begini, jumrah. Ini Mina. Ini jumrah ula atau sugra, wusta, kubra ataupun Aqobah sama namanya. Aqobah ini persis di perbatasan dengan Mekah. Jadi dia separuh ikut Mekah, separuh ikut Mina. Makanya dulu itu cuma separuh. Zaman saya dulu pertama haji itu belum sebesar gini. Jadi waktu masih tiangnya tuh masih kecil gini. Masih kecil gini, di atasnya masih ada lubang gini.
Terus pada tahun berapa itu dibikin kayak kapal besar. Kalau dulu kecil segini nih, apanya nih, tiang tuh. Jadi orang lempar dari sana, orang lempar dari sini, hati-hati. Yang tak paham dilempar tiangnya, lewat sukan sebelah sana kena. Kalau sekarang dibikin seperti kapal tuh. Banyak orang tidak paham di dalam melempar jumrah. Lempar jumrah itu bukan lempar temboknya, bukan lempar tiangnya, tapi lempar lubangnya. Lempar lubangnya. Ini tidak. Repot. Tuh tiang besar, batu lumayan besar melenting. Tuh orang dekat-dekat kena, tak masuk, tidak sah. Ketika batu itu terkena temboknya, melenting tidak masuk ke lubang, nggak sah. Nah, jadi fokusnya ini ke lubangnya. Banyak orang tak mau lempar aja, tap. Dia tak mau tahu, tak masuk ke lubang, tak melenting, tak tahu. Yang penting aku dah 7 lempar. Ini orang awam. Nah, ini dipaham. Saya tidak tahu apakah ini dipahamkan apa tidak, saya tidak tahu. Kalau di manasik itu, maksudnya saya ini, ya kami ketika melihat para jamaah ini, saya melihat ya beberapa hal-hal yang perlu dikoreksi itu diantaranya itu. Mereka tidak paham. Bukan main semangat kalau melempar tuh, memang luar biasa. Mati kau setan istilahnya kan. Wah, dia melenting tambah tak sah. Lempar tuh pelan-pelan aja tuh lubang lempar. Tap, masuk lubang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. 7. Aqabah itu yang paling ujung. Jadi dari ketika sampai di Mina, itu malam hari raya yang dilempar hanya 1. Jumrah itu kan ada 3, saya ulangin. Ula, wusta, aqabah. Ya. Atau sugro, wusta, kubra atau aqabah. Itu namanya, jangan bingung. Untuk malam hari raya Idul Fitri, ketika datang yang dilempar cuma 1, yaitu aqabah yang paling ujung, yang paling berbatasan dengan Mekah Al-Mukarramah. Lempar 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah selesai. Ketika dah lempar 7, kan kita masih pakai baju ihram nih. Melakukan 1 lagi amal haji, boleh ganti baju. Apa? Nak cukur dulu boleh, nak tawaf sa'i dulu boleh. Kalau dah cukur boleh ganti baju baru pergi ke Mekah, tawaf pakai baju biasa. Atau setelah lempar jumroh langsung pergi ke Mekah, pergi ke Ka'bah dan lempar jumroh. Jadi tidak 3 yang dilempar. 3 yang dilempar besoknya tanggal 11. Besok kan raya tanggal 10 tak ada lempar, pagi sampai sore tak ada lempar. Besok zuhurnya tanggal 11, 12, 13 itu baru ngelemparnya 3. Baru ulah, mustok, aqabah itu baru dilempar 3. Malam hari raya cuman melempar 1 jumroh, 7 batu. Jadi jumlahnya berapa lemparan? Kalau orang di Mina 3 hari ditambah ini, berapa kali lempar? Hah? Dia 4 malam 4 hari itu berapa kali jumroh yang kita lempar? Berapa batu yang kita butuhkan? Malam, saya ulangi, malam hari raya Idul Fitri, kalau belum pernah haji memang susah sedikit maksud memahamkannya, tapi bisa paham. Nanti Bapak kalau udah gini udah paham, besok haji senang. Oh, udah tahu, paham sekarang. Gini. Jadi jumrah itu yang ada 3 itu dilemparnya 7 kali. 7 kali. Maksudnya apa? Jumrahnya kan ada 3. Malam Idul Adha yang dilempar cuman aqabah saja 7. Setelah itu dah, ini 2 tak ada lempar. Langsung pergi tawaf, sa'i, cukur, balik, dah selesai hajinya. Balik ke hotel. Atau besok Mina itu tidak rukun. Mina itu wajib haji tapi tidak rukun. Kemudian tanggal 11 baru lempar 1, lempar 2, lempar 3. 7. Sudah? Paham? Tanggal 11. Terus besoknya lagi zuhur tanggal 12 baru lempar lagi 3. Ula, wusta, kubro, lempar 3. Sudah? Terus lagi tanggal 13 terakhir, bagi orang yang nginep 3 malam, dia lempar 3 malam yang hari tasriknya ini. Lempar lagi 1, 2, 3. Ada berapa kali lempar berarti? 7 kali lempar. 7 kali lempar. Setiap 1 lemparan 7. Kan gitu. Setiap kali lempar. Astagfirullah. Bukan 7. Berapa?
Berapa? 3 hari berarti berapa? Hah? 21 kali 3. Kita lempar yang 3 ini 3 kali berapa hari? Berapa kali? Hah? Berapa? 63. Kenapa? Setiap tanggal 11 kita lempar 3. 21 biji. 7. Tanggal 12 3 lagi. Tanggal 13 3 lagi. Berapa? 63. Ditambah malam akobah berapa biji? 7. Jadi 70 batu kita butuhkan. Kalau kita melempar komplit akobah 70 batu kita butuhkan. Satu untuk malam Idul Fitri yaitu Jumrah Akobah ketika datang dari Musdalifah. Yang berikutnya untuk 3 malam ini 3 hari, setiap hari 3 jumrah dikali 7. Jadi totalnya ada 70 batu. Paham Pak? Paham tak? Paham ya? Jangan tak paham. Paham. Jadi intinya begini, jangan bingung, tak ada bingung. Intinya jumrah itu dilempar 3-3-nya pada tanggal 11, 12 dan 13. Ini 3-3-nya dilempar. Tanggal 11, 12, 13. Yang malam Idul Adha-nya cuma 1. Akobah saja. Sudah jadi 10. 7 kali 10 sampai dengan 70 batu. Pak, ya. Ada juga orang yang nafar ula itu gimana? Nafar ula berarti malam 13 dia tak nginap di situ. Otomatis dikurangi berapa lemparan? 21 biji. 21 biji. Berapa jumroh ditinggal berarti? 3 jumroh. Berarti yang tinggal 13 dia tak perlu lempar. Berarti dia cuma 7 saja. 7 jumroh. Malam Idul Adha dengan 3 pada tanggal 11, 3 lagi tanggal 12. Habis zuhur dia balik ke hotel. Haji selesai, balik kampung Kenduri. Yang orang sana ada yang masih nginap lagi. Nginap di Mina boleh 2 malam, boleh 3 malam. Yang nginap 2 malam dia lempar 7 jumroh. Yang nginap 3 malam 9 jumroh. Dan ditambah 1 malam Idul Adha itu pasti semuanya ngelempar. Itu harus. Sudah. Jadi kalau nafar ula dia 7, ya. Kalau nafar sani dia 9, yaitu 10 dengan akobah. Tadi itu perbedaan nafar ula dan nafar sani. Mana yang utama? Yang utama nafar sani. Nafar sani yaitu nginap 3, tapi semuanya boleh, semuanya sah, tidak ada masalah. Jadi kalau ada orang yang nak balik duluan, ya sudah, dia cuma 2 malam saja. Zuhur tu dia lempar, dia langsung keluar dari Mina. Kalau dia balik lagi, dia harus lempar lagi. Kalau dia tak lempar, kena denda kambing. Dah keluar, balik lagi, masuk lagi ke Mina, kau harus lempar lagi besok. Kalau tak lempar, kambing sekor. Itu dia. Dah selesai. Sampai kita kembali kepada tadi malam Idul Adha. Dah lempar, kita pergi ke Mekah. Kita tawaf 7 kali, solat sunnah tadi. Ini tawaf, inilah namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf setelah melempar jumrah akobah. Tawaf rukun haji. Kalau kita pertama pergi ke sana, yang umroh masuk ke Mekah, dia tawaf, itu tawaf rukun umroh. Kalau umpamanya dia langsung ke Mekah, ya, dia umpamanya pas waktu itu dia dekat dengan Arafah, ya, dia boleh langsung niatnya haji, tidak umroh. Namanya ifrad. Namanya ifrad. Tambah bingung lagi, jangan ifrad. Ifrad tamattu qiran. Kalau yang Indonesia ini lakukan tamattu. Apa tamattu? Dia bikin umroh dulu, masuk ke Mekah, bikin umroh selesai pakai baju biasa. Besok Arafah, waktu Arafah dia berpakai ihram lagi, niat haji, baru haji, sudah umroh duluan. Yang ifrad apa? Masuk ke Mekah, bukan umroh dulu, langsung haji. Pokoknya Arafah tanggal 9 dia masuk, tanggal 7 lah katakan, sudah nama itu haji aja. Itu yang paling afdal.
Nah, itu yang paling afdal. Yang paling afdal itu haji dulu baru umrah. Tapi lihat sikon kita berangkatnya kapan. Kalau jemaah haji Indonesia kebanyakan tamattu. Tapi tak wajib tamattu tuh. Kalau Anda sudah paham, kalian sudah paham, satu bas satu rombongan nih tamattu, aku kiran sendiri bisa. Nah, tetapi nanti ketika orang tuh tawaf, sa'i cukur dipakai baju biasa, kita harus tetap pakai baju ihram karena kita ini masih ihram haji sampai haji itu selesai. Baru kita haji, bedanya di situ. Tamattu, kenapa disebut tamattu? Untuk kayak enak-enakan, biar bisa nyaman lah. Ada umroh dulu terus pakai baju biasa lagi, senang. Nak dengan istri sama pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau ihram haji, dia harus selesai haji dulu, Arafah, Muzdalifah selesai, nah baru ganti baju lagi. Larangan-larangan ihram tetap ketika dia masih dalam kondisi ihram haji. Tawaf sudah, kemudian sa'i 7 kali. Ini bab kita sampai di sa'i. Sa'i 7 kali dimulai dari Safa dan Marwah. 7 kali bukan 7 putaran. Ini Safa, ini Marwah. 7 kali dari Safa dimulai. Ini dihitung 1. Baliknya 2. 3, 4, 5, 6, 7 selesainya di Marwah, ya, Safa dan Marwah. Bukan 7 sa'inya 7 kali. 1, 2, 3 dibikin macam tawaf. Saya pas pertama dulu haji umroh, datang ke Mekah umroh, pas saya kalau anak baru di pesantren Abu Yazid Muhammad tuh mesti disuruh umroh dulu. Yang baru-baru umroh semua. Saya ada satu kawan dari Madura, baru juga yang baru-baru umroh semua yang bikin umroh. Bikinlah umroh, pergi ke Tanim, masuk ke Mekah, tawaf, sholat sunnah, sa'i, cukur, udah selesai umroh gitu saja. Umroh tuh kalau umroh tuh kalau sedang tak ramai, tawaf tuh sekitar 15 menit. Sa'i itu setengah jam, 45 menit umroh selesai, Pak. 45 menit. Tuh kalau lagi sepi. Kalau lagi ramai itu tawaf itu bisa setengah jam, 45 menit, sa'i itu bisa 1 jam. Bisa 1 jam setengah. Jadi umroh tuh cepat. Jadi kawan tuh kita dah berapa, kita 5 orang atau berapa orang waktu itu. Udah selesai karena orang ramai, jadi balik masing-masing. Balik masing-masing, nanti kawan satu mana tak balik-balik. Waktu itu tunggu lama. Kok ngapa lambat sangat umroh? Aku baru selesai. Lah, kawan dah selesai dari tadi, kamu selesai ngapa? Yalah kan sa'i kan 7 kali. Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Kau macam mana bikin sa'i dia? Sa'i ini gini, 1, 2, pantaslah kawan dah balik kau masih sa'i. Berlebih sa'i dia, 14 kali dibikin dia. Nah itu contoh saja. Nah, dah sa'i, ketika ada sa'i cukur rambut. Sa'i begini, kemudian cukur, doanya sunnah. Ya, doanya juga sunnah. Jangan risau. Sebisanya doa, bukan saya nyuruh jangan doa, sebisanya doa. Tapi jangan, tak bisa doa nanti macam mana? Tak usah takut. Doanya itu hukumnya. Yang penting ini perjalanannya ini. Nah, perjalanannya, khusyuknya, perjalanan apa. Itu lebih dijaga. Nah, setelah selesai cukur rambut. Dan saya yang paling sering saya amati para jamaah haji kita ini, kebanyakan mereka terlalu sayang dengan rambutnya. Terlalu sayang dengan rambutnya, Pak. Tuh. Jadi kebanyakan mereka tuh kalau udah selesai, dah cukup, balik kata dia, balik. Sini aja, dah balik. Ngapa tak nak botak? Kenapa sih? Berapa sih harga rambutmu mahalnya itu? Rasulullah SAW manusia paling ganteng dunia akhirat, itu aja gundul kok. Engkau ni sok-sokan gaya ganteng, nanti botak balik, malulah. Elah, kau ni masih pikiran dia masih dunia, botak. Rasulullah SAW doa, rahimallahul muhallikin, rahimallahul muhallikin, rahimallahul. Semoga Allah merahmati orang yang mencukur gundul rambutnya. Semoga Allah merahmati orang yang mencukur gundul rambutnya. Semoga Allah merahmati orang yang mencukur gundul rambutnya. Di sebelah ni sahabat ada. Mungkin dia biasa tak gundul kan? Ya Rasulullah yang memendekkan rambutnya. Semoga Allah merahmati orang yang memendekkan rambutnya. Dapat 1.
Iya. Jadi gundul, jangan tak gundul. Gundul. Kadang-kadang aku tengok ya Allah kasih. Terbiasa seolah-olah harus gitu. Dah cukup jangan gitu. Botakkan. Buang rambutnya. Jadi selesai, habis dunia tinggalkan, ini dah habis, dah selesai. Karena macam bayi lah, cukur gundul. Nah, dah setelah itu selesai, ya. Setelah itu selesai, ini rukun haji dah habis nih. Dah habis rukun haji. Rukun haji yang terakhir nanti tertib saja, berurutan. Sa'i, setelah itu tertib. Bahasa di surah tertib. Ya, tertib. Nah, jadi jangan dibalik-balik. Tawaf ifadah dulu, baru ke Mina, atau wukuf di Arafah dibolak-balik. Tidak, tertibnya itu seperti itu tadi. Kecuali tadi antara sa'i dengan tawaf ifadah. Kalau orang masuk di tawaf kudum terus dia sa'i diniatkan rukun haji itu boleh. Cuma ini bagi orang awam kadang-kadang bingung. Tidak tahu usah gitu, ikut yang biasa. Jadi setelah itu cukur selesai, habis itu tanggal berapa waktu selesai itu udah cukur? Tanggal berapa bang? Tawaf sa'i cukur berarti tanggal berapa tuh? Habis sa'i tanggal berapa selesai itu? Tanggal berapa? 13? Tanggal berapa? Zik? Kau ni nak kena juga budak-budak ni. Dibilang, tengok, wukuf di Arafah tanggal 9 Zuhur. Maghrib gerak ke Muzdalifah. Pas maghrib itu malam apa berarti? Malam Idul Adha kan? Orang takbiran. Setelah tengah malam bergerak ke Mina. Menjelang subuh nih sudah sampai di Mina nih. Apa dibikin di Mina tadi? Lontar jumrah, akobah jumrah yang paling ujung, yang paling besar, kubro. 7 kali. Habis itu kemana? Pergi ke Mekah, ke Ka'bah, tawaf 7 kali, sholat sunnah, sa'i, cukur. Berarti tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 10 lah. Itu masih satu hari. Haji itu sebetulnya hitungannya tuh tak lama. Yang saya terangkan kemarin tuh, kita malam hari raya tuh sebelum subuh ada di apa nih? Ini minimalnya di Arafah tuh boleh langsung ke Muzdalifah sebelum subuh sampai Mina. Setelah itu tawaf, sa'i, selesai. Mulai tengah malam sampai setelah subuh haji dah selesai. Setengah hari haji itu dah selesai. Itu yang asli. Jadi kan ini menjelang subuh. Subuh, anggaplah subuh ini sebelum subuh lempar jumrah akobah. Pergi ke Ka'bah, azan subuh, sholat subuh dulu. Habis itu tawaf 7 kali, habis itu sa'i, cukur, berarti duha pas hari raya Idul Adha. Orang di sini lagi motong kambing, sana hajinya sudah selesai. Bisa dipahami? Paham bang? Bukan 13, belum. 13-nya nanti. Dah ini baru balik ke hotelnya masing-masing atau dapat ke Mina. Itu sudah selesai. Haji dianggap sudah selesai, maksudnya yang rukun-rukunnya. Tinggal santai di Mina pakai baju biasa gini. Ke Mina malam. Nah, ini kan hari raya nih. Malam nanti malam 11 itu baru di Mina. Malam 11 di Mina. Mulai lempar jumrohnya kapan? Besok zuhur. Tanggal 11. Dah lempar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai, balik ke kemah lagi. Malam nginap di situ. Besok zuhur lempar lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7. Kalau nak pulang duluan langsung keluar. Berarti cuma 7 jumroh dilempar. Kalau dia masih balik ke kemah, nginap lagi, besok lagi. Terakhir baru itu tanggal 13. Hari zuhur kita lempar tanggal 13, keluar dari Mina itu betul-betul sudah habis semua amalan haji, sudah selesai. Haji itu hakikatnya cuma berapa hari? Cuman tanggal 9, 10. Ini sebetulnya tidak selesai nih, 9, 10 ini sebetulnya sudah selesai. Di Muzdalifah, di Mina ini sunnah, maksudnya tidak termasuk rukun wajib haji. Jadi 9, 10, 11, 12 ini sudah cukup.
13-nya ini kalau ikut nafar awal cuma 4 hari ini saja, udah boleh. Ditambah 1 jadi 5 hari. Oke lah kita ambil sempurnanya, haji itu 5 hari saja. Haji itu 5 hari saja. Dan itu pun kalau nginep di Mina santai saja tuh. Nah, cuma habis zuhur aja, nunggu zuhur aja besok, nunggu zuhur baru lempar. Itu aja, habis itu santai. Nah, itu di situ. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada yang tanya tak? Ada yang tanya? Dah jelas belum nih perjalanan haji? Kayak gitu. Nah, jadi setelah sampai di Mekah nih, dah cukur, ya, udah cukur nih. Malamnya balik ke kemah di Mina lagi nih. Ke kemah di Mina, besok zuhur dilempar 3 jumroh. Dah, tinggal umrah di Mina saja nih. Ini sudah tak ada lagi. Arafah, Muzdalifah tak ada lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bab haji selesai. Larangan ya umum secara ini kalau kita detail dengan dendanya memang banyak. Intinya apa? Ya tidak boleh melakukan nikah, hubungan suami istri tidak boleh. Terus membunuh hewan-hewan, perburuan tidak boleh. Terus mencukur rambut, potong kuku tidak boleh, pakai wangian tidak boleh. Itu bagi orang yang belum tahallul awal. Tapi kalau orang yang sudah lempar jumrah akobah, kemudian dia sudah cukur, dia sudah boleh pakai baju, boleh pakai wangi-wangi. Yang tidak boleh adalah menikah atau berhubungan suami istri atau mukaddimah hubungan suami istri, itu aja tak boleh. Sekarang tidak harus tawaf itu di malam Idul Adha itu yang habis dari Arafah itu nggak harus. Kalau kami setelah akobah nih kami cukur balik ke pondok tidur. Tawafnya kapan? Nanti nunggu orang-orang haji daripada balik baru kami tawaf. Boleh. Jadi tawaf itu tidak harus langsung. Orang-orang dah haji, jemaah haji balik dah sepi, baru kita go tawaf ifadah. Rukun selesai. Tapi kita dah pakai baju biasa, dah boleh pakai wangi, tidak boleh akad nikah sama melakukan hubungan suami istri atau melakukan bercumbu, itu juga tidak boleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Begitulah kira-kira amalia haji, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ada gambaran, senang, semoga berkah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.